Proses yang sangat panjang dan saya kira perkembangan penting itu terjadi di abad ke-19 ya ketika kekuasaan kolonial itu betul-betul di seluruh wilayah yang sekarang kita sebut Indonesia. Dan disitulah pertukaran ya mobilitas sosial dan juga informasi beredar dengan sangat cepat sehingga membentuk masyarakat Indonesia yang kita kenal sekarang. Dan seperti kita tahu, perjalanan menuju kemerdekaan dimulai kira-kira pada awal abad ke-20, berdirinya organisasi-organisasi modern, dan kemudian juga berbagai macam perkembangan politik, ya sampai mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945. Jadi proses yang sangat panjang, ada pergulatan sosial di dalamnya, ada begitu banyak pandangan yang turut membentuk Indonesia merdeka ini. Ya tentu ada pengaruhnya ya, karena semua peralatan modern seperti yang kita tahu, pers, penerbitan, organisasi, dan berbagai macam ekspresi itu kita pinjam ya dari Eropa ya, termasuk juga bentuk-bentuk parlemen, negara, konstitusi, undang-undang, dan seterusnya. Tetapi saya kira yang paling penting dalam keseluruhan proses ini adalah ketika para pendiri bangsa mengatakan bahwa kita harus menjadi modern dengan cara kita sendiri. Jadi walaupun meminjam begitu banyak elemen dari Eropa, dari Jepang, dari berbagai macam bangsa di dunia, tetapi pada akhirnya kepentingan kitalah yang menentukan akan diapakan seluruh peralatan yang kita miliki. Dan saya kira kita tahu ya bahwa dalam perjalanannya kepentingan bangsa inilah yang paling diutamakan. Sangat penting karena saya kira di dalam setiap masyarakat kita mencari para pemimpin ya, yang mampu mengartikulasikan ide, kepentingan, dan menghadapi berbagai masalah ini. Dan saya kira kalau nama-nama seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir itu masuk di dalam deretan tokoh-tokoh terkemuka, ya tidak lain karena kepemimpinan mereka lah, baik dari segi gagasan, organisasi, maupun juga kepemimpinan politik yang membawa kita sekarang menjadi Indonesia merdeka. Banyak sekali ada tokoh-tokoh yang turut membentuk bangsa ini, dan saya kira kita juga perlu memberikan penghormatan khusus kepada mereka. Di tahun 45 saja kita lihat bagaimana orang Indonesia mempertahankan kemerdekaan di segala lini. Ya, jadi bukan hanya bertempur secara fisik, tetapi juga semua perempuan yang turut berjuang di dalam bidangnya untuk memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia ini bisa langgeng. Para seniman, para budayawan, ya para ilmuwan itu juga turut memberikan kontribusi yang tidak ternilai saya kira gitu, dan itu sudah saatnya kita memberi perhatian khusus kepada mereka yang mungkin selama ini dalam narasi sejarah belum banyak mendapatkan perhatian. Saya kira prinsip tadi ya, bahwa kita ingin menjadi bangsa yang maju dengan cara kita sendiri, dan itu berarti ada kedaulatan di sana, ada kemandirian di sana, dan ada kepribadian di sana. Dan itu adalah 3 prinsip yang saya kira sampai kapanpun akan terus relevan ya, karena tanpa kedaulatan, kemandirian, dan juga kepribadian, bangsa ini sulit untuk bisa berkembang ya. Dan berharap tentu di dalam masa selanjutnya 3 prinsip ini kita terjemahkan ya di dalam konteks masa kini ya, sehingga nilainya itu bisa terus kita warisi sampai kapanpun. Saya kira kata kuncinya adalah relevansi ya. Ketika kalangan muda melihat relevansi di dalam sejarah, dengan mudah mereka akan bisa mengikuti pelajarannya. Kalau dijejali dengan tumpukan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lalu, tentu melelahkan, bukan hanya untuk anak muda, saya kira untuk semua orang. Jadi yang paling penting dilakukan adalah memahami apa relevansi dari informasi sejarah bagi mereka sekarang. Kita menghadapi banyak sekali masalah, mulai dari krisis iklim, transformasi sosial yang sangat cepat, ketegangan geopolitik, dan jika kita memahami sejarah, maka masalah-masalah yang kita hadapi ini dengan mudah bisa diurai. Ya, dan itu saya kira menunjukkan ya bahwa sejarah itu
akan relevan sangat bergantung bagaimana cara kita menanganinya.